Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 31. Tidak berapa lama Zelin tiba di rumah sakit. Dia menemui mama dan kakak iparnya. Apa benar Kak Ziko ditemukan? Tanyanya penasaran. Iya, sekarang ada di ruangan itu, sahut Nyonya Amel. Zelin berlari ke ruangan yang dimaksud, meminta izin ke perawat untuk melihat kakaknya. Sama seperti mamanya, ketika melihat tubuh pria di atas tempat tidur seperti kakek-kakek, dia kurang yakin itu Ziko. Tapi semakin dilihatnya, terutama bola mata itu, dia yakin jika itu benar-benar kakaknya. Kak Ziko, teriak Zelin menangis. Ziko membuka matanya dan menatap wajah adik kesayangannya. Dia tersenyum melihat adiknya masih sama seperti dulu. Hanya saja si bungsu terlihat lebih dewasa dibandingkan dulu. Apa yang terjadi? Tanyanya menangis. Ziko hanya tersenyum. Kemana saja kakak selama ini? Kak Zira setiap hari menangis, ujarnya. Di depan ruang perawatan, Zira masih mondar-mandir menunggu jawaban dari orang-orangnya dan juga kabar dari Kevin. Mah, bagaimana ini? Waktu hampir petang, tapi Zahir belum ditemukan, ujarnya risau. Tenang sayang, kita sudah mengerahkan semua orang-orang kita. Mama yakin Zahir pasti dapat ditemukan. Zelin keluar dari ruangan itu dengan mata yang basah. Kenapa Kak Ziko tidak bicara? Tanyanya. Kak Ziko kehilangan suaranya, tapi dokter sedang berusaha untuk menyembuhkannya, sahut Nyonya Amel. Kasihan Kak Ziko, badannya sampai kurus seperti itu. Tidak tahu apa saja yang dialaminya. Kita akan tahu ketika Ziko sembuh. Waktu terus bergerak dan belum ada tanda-tanda untuk Zahir. Zira, sebaiknya kalian pulang. Tidak baik berlama-lama di rumah sakit, ujar Dokter Diki. Zira menganggukkan kepalanya. Dia dapat melihat anaknya yang mulai bosan sedari tadi, hanya duduk tanpa bisa bermain. Sebelum pulang, Zira ke ruang perawatan. Sayang, aku harus pulang dan aku akan kembali besok, ujar Zira sembari mengecup dahi suaminya. Zira menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Wanita terkasihnya tidak berubah sedikit pun, tetap cantik dan setia menunggunya. Zira dan anak-anaknya kembali ke rumahnya. Di dalam rumah dia masih menunggu kabar dari orang-orangnya. Koko mana? Tanya Nyonya Amel yang memperhatikan anak dan menantunya jarang terlihat berdua. Di kantor mungkin, jeplosnya. Di kantor? Kamu tidak tahu di mana keberadaan suami kamu sekarang? Kalau Koko pergi dengan wanita lain bagaimana? Seru Nyonya Amel sewot. Mama, tidak mungkin dia selingkuh. Tongkatnya saja tidak berdiri. Malah melamun. Hubungi Koko, suruh datang ke sini. Keluarga lagi ada masalah, malah dia tidak tahu ada di mana. Dengan malas Zelin menghubungi suaminya. Mama minta kamu datang ke rumah Kak Zira, ujar Zelin. Aku baru sampai, badanku letih. Apa tidak bisa besok? Tanya Koko. Mama menyuruh kamu datang sekarang karena keluarga ada masalah. Kalau besok sudah basi, sahut Zelin ketus. Akhirnya Koko berangkat ke rumah Zira. Mama perhatikan kalian seperti ada masalah. Tanya Nyonya Amel ketika Koko telah sampai di rumah Zira. Koko menatap istrinya. Dia berasumsi jika masalah yang dimaksud adalah masalah rumah tangganya. Kami baik-baik saja, sahut Koko sembari melirik istrinya. Zelin tidak ingin mengatakan apapun. Menurutnya biarlah Koko yang menjelaskan semuanya. Zelin, apa kamu belum ada tanda-tanda hamil? Tanya mamanya. Belum, sahutnya cepat sembari menatap suaminya. Kenapa lama ya? Mama dulu 2 bulan menikah sudah hamil, tapi kenapa kamu belum? Besok kalian cek kesuburan, ujar Nyonya Amel. Koko takut tak kalah mertuanya mengatakan itu. Jika dicek maka akan terbongkar aib yang selama ini ditutupinya. Kami subur, Ma. Mungkin memang belum dikasih, sahut Koko. Iya kan sayang? Tanyanya ke Zelin. Tapi Zelin tidak menjawab, dia malah berlalu ke kamar keponakannya. Di apartemen, Zahir menikmati makan malam bersama Sultan Haki. Siap makan, Uncle akan mengantar Zahir pulang, ujarnya. Aku gak mau pulang, sahutnya. Jangan seperti itu, kalau Zahir tak nak pulang, nanti Mama marah dengan Uncle. Dan Uncle tak bisa jadi papa Zahir. Anak kecil itu menatap pria itu dengan lekat. Baiklah, aku akan pulang, sahutnya semangat. Nanti sampai rumah, Zahir cakap apa ke Mama? Zahir bilang kalau bertemu Uncle di jalan. Iya bagus. Terus Zahir cakap apa lagi ke Mama?
Zahir bilang kalau aku hanya mau uncle jadi papa untuk Zahir, sahutnya sembari menikmati es krim di depannya. Bagus, uncle akan menjadi papa Zahir, tapi Zahir harus rayu mama agar mau menerima uncle. Ujarnya dan mulai mencuci otak anak kecil itu untuk menentang Zira jika tidak mau menerimanya kembali. Kenapa belum ada kabar? Gerutu Zira cemas dengan keadaan anaknya. Seorang penjaga datang ke pintu utama. Ada Sultan Haki di depan bersama Zahir. Lapor penjaga. Apa? Zira mengepalkan tangannya. Zira, tenang. Kita dengarkan dulu penjelasan darinya, ujar Nyonya Amel. Sultan Haki masuk ke dalam rumah itu sembari menggendong Zahir. Zahir, sini sayang. Zira mengulurkan tangannya, tapi anaknya enggan untuk menyambut tangan mamanya. Dia malah memeluk bahu Sultan Haki erat. Kenapa Zahir ada dengan Anda? Tanya Nyonya Amel. Saya berjumpa dengan dia di traffic light, sahutnya. Apa itu benar, Zahir? Tanya Zira. Zahir menganggukkan kepalanya. Ayo sayang, kamu pasti belum makan, ajak Zira. Aku sudah makan di rumah uncle, sahutnya. Zira menatap tajam pria di depannya. Jam berapa kamu bertemu Zahir? Selidiknya. Dari siang. Apa? Dari siang? Dan kamu tidak mengantarkan anakku? Seru Zira marah. Saya nak antar Zahir, tapi dia tidur. Dan saya sibuk, tak sempat mau antar. Baru malam ini saya bisa, jelasnya. Zahir, ikut mama. Zira mengulurkan tangannya ke arah anaknya. Tapi Zahir enggan menyambut uluran tangan mamanya. Zahir, jangan buat mama marah. Zira menekan intonasi bicaranya. Zira, tenang, bisik Nyonya Amel. Zahir sayang, mau sama oma? Nyonya Amel mengulurkan tangannya ke Zahir. Aku mau uncle jadi papaku. Zahir, bentak Zira. Mama jahat. Zahir menangis di dalam pelukan Sultan Haki. Zira menarik anaknya dari dalam pelukan pria itu dengan paksa. Mama, bawa Zahir ke kamar, titah Zira. Nyonya Amel membawa Zahir, semuanya meninggalkan Zira dan Sultan Haki. Apa yang kamu rencanakan? Zira menuding pria itu. Zira, awak bicara apa? Tanyanya balik. Aku tahu kamu dengan sengaja merusak pintu kamar penginapan dan membuat ban mobil kempes. Apa yang awak bicarakan? Tanyanya pura-pura tidak mengerti. Jangan berlagak bodoh. Zira menunjukkan rekaman yang didapatnya dari penginapan. Sultan Haki terlihat kaget dengan rekaman yang ditunjukkan Zira. Dia tidak berpikir panjang untuk melakukan itu semua. Akan saya terangkan sebenarnya. Sultan Haki berhenti dan tidak melanjutkan ucapannya. Stop! Tidak perlu dijelaskan. Aku semakin yakin kalau kamu bukan pria baik-baik dan tidak akan pernah menjadi papa untuk anak-anakku. Zira, dengarkan dulu. Saya memang bohong sama awak dengan tidak jujur tentang malam itu. Saya kesal sama awak karena mencampakkan saya begitu saja. Jelasnya bohong. Silakan Anda keluar. Penjelasan apapun tidak akan membuat saya berpikir untuk balik ke kamu. Zira, apa awak tak kasihan dengan anak-anak? Mereka butuh seorang bapak. Zira tersenyum mengejek. Untuk apa kasihan kalau... Zira diam dan tidak melanjutkan lagi ucapannya. Apa Zira? Dia tidak tahu kalau Ziko telah kembali. Sebaiknya kehadiran Ziko tidak perlu diketahuinya sampai suamiku benar-benar sembuh. Tidak ada. Silakan Anda pulang. Mengenai masalah kita belum selesai. Usirnya. Maaf telah membuat awak marah. Saya sangat mencintai awak, ujarnya dan berlalu. Sultan Haki telah meninggalkan rumah Zira dan dia masih merayu Zahir. Zahir sayang, Zira menghampiri anaknya yang sedang duduk di pinggir tempat tidur. Maafkan mama sayang, ujarnya sembari mengelus rambut anaknya, tapi Zahir menjauh. Papa jauh-jauh datang dan kamu bersikap seperti ini. Papa akan sedih kalau tahu kamu tidak menginginkannya. Aku mau uncle jadi papaku. Sayang, uncle tidak bisa jadi papa kamu karena papa telah kembali, jelasnya. Suruh aja papa pergi. Zira mengembuskan nafasnya. Dia berusaha untuk menahan emosinya. Apa kamu yakin mau papa pergi? Iya, aku tidak kenal papa, aku hanya kenal uncle, sahutnya. Iya benar, kamu kenal uncle baru beberapa bulan ini. Tapi tanpa kamu sadari, papa telah mengenal kamu dari dalam perut mama. Terbukti dari darah yang mengalir di dalam tubuh kamu, di dalamnya ada darah papa, bukan darah uncle, jelasnya. Aku nggak mau, sahutnya tegas. Sikap keras kepalanya sama seperti Ziko, tidak bisa diatur. Zahir sayang, mama tanya sama kamu. Lebih sayang mana, oma apa mama? Tanyanya. Mama, sahutnya. Lebih sayang uncle apa mama? Mama. Lebih sayang mama apa papa? Mama, sahutnya. Terima kasih sayang karena telah menyayangi mama begitu banyak, ujar Zira sembari memeluk anaknya. Zahir membalas pelukan itu. Dan Zira tidak ingin menjelaskan apapun lagi untuk sekarang ini.
Cukup bukti jika anaknya masih sangat menyayanginya. Dan mengenai keinginan Zahir untuk menjadikan Sultan Haki papanya akan dijelaskan secara perlahan, tentunya dengan bahasa anak-anak. Curi telepon bimbit milik Zira. Titah Sultan Haki. Mengapa pangeran? Tanya penasehat. Dia ada kamera recording dari tempat menginap itu. Dia bisa lapor kita ke balai polis. Apa? Penasihat kaget. Macam mana ini? Tanya penasihat takut. Awak pikirkan cara mencuri telepon bimbit Zira. Titahnya. Penasihat merasa bingung bagaimana cara mencuri ponsel Zira. Raja telepon, bertanya tentang nama tetamu untuk di sana, ujarnya. Apa awak cakap ke raja? Tanyanya panik. Tak ada. Sultan Haki mendengus kesal. Waktu terus saja berjalan, sedangkan hubungannya dengan Zira belum membaik, bahkan malah memburuk. Di negaranya sedang mempersiapkan acara pernikahannya yang akan digelar beberapa minggu lagi. Pangeran beritahu yang sebenarnya ke raja. Jangan biarkan kad undangan tersebar yang akan memalukan kerajaan, ujar penasihat. Apa yang harus aku katakan? Raja akan marah kepadaku dan mungkin tidak mendapatkan tahta, ujarnya. Tetapi kerajaan akan malu, sahut penasihat. Bersambung.